Tunjuknya Ramadan kita itu nggak hanya menahan makan dan lapar aja, tapi lebih ke hawa nafsu. Agar apa? Agar kita itu mampu mengendalikan diri kita sendiri. Agar kita itu nggak cuman jadi orang yang tamak, rakus, serakah, jahat, zolim. Karena apa? Karena menuruti hawa nafsu. Musuh terbesar manusia itu apa? Hawa nafsunya sendiri. Hanya hawa nafsu ini yang gak mau tunduk sama Tuhan yang menciptakan kehidupan. Karena apa? Karena dari hawa nafsu inilah sifat jumawa, sifat sombong, sifat angkuh itu datang. Kalau kita itu udah jadi orang sombong, orang jumawa, kita itu lupa hakikat kehidupan bahwa kita ini hanya manusia biasa yang punya kesilapan, punya dosa, dan kita nggak mau meminta ampunan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sama seperti hari raya Nyepi. Maknanya apa? Kita membersihkan diri kita ini agar suci, agar bersih, agar kita itu terlahir kembali secara suci. Kalau kita udah terlahir bersih suci, kita itu bisa menyeimbangkan alam ini. Alam ini butuh keseimbangan antara baik dan buruk, harus seimbang. Agar apa? Agar alam ini gak rusak. Alam ini kalau udah rusak, kiamat buat kita manusia. Itu makanya di Hindu ada Wisnu sebagai penjaga alam, tapi juga ada Siwa sebagai pelebur dari alam semesta. Kenapa? Karena alam semesta kalau dipenuhi kejahatan, kezaliman, angkara murka, ya perlu dileburkan. Agar apa? Agar alam ini seimbang, agar alam ini regenerasi, memperbarui dirinya sendiri, agar bisa dihidupi generasi yang akan datang dengan jauh lebih baik lagi, energinya positif. Ini yang dianut oleh aliran Siwa. Sama di dalam diri kita ini ada angkara murka, ada kejahatan, ada sisi gelap, ada ketambakan kerakusan yang harus kita leburkan. Agar apa? Agar diri kita itu suci kembali, bersih kembali. Biar hati kita itu enggak kotor. Tapi kebanyakannya dari Hindu sampai Islam sama, gak tahu apa makna dari yang dipelajari. Sehingga apa? Sehingga tetap melakukan kejahatan, tetap melakukan kerusakan alam, tidak mau mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga apa? Sehingga cuma jadi orang yang tamak, rakus, serakah, merusak alam. Kalau saya sudah ngomong kayak begini, berarti Tuhan itu udah ngasih saya petunjuk. Berarti saya itu udah bisa melihat masa depan dan saya belajar dari masa lalu. Kenapa para raja, para ratu dulu itu dibilang sebagai keturunan Wisnu? Karena apa? Karena mereka melestarikan alam, menjaga alam dengan sifat adil, sifat benar. Mereka tidak merusak alam, menjaga alam ini. Makanya rakyatnya hidup makmur, alam juga terjaga. Ini banyak orang-orang yang sekarang jumawa, sombong hanya karena Islam, mengaku tanahnya tanah wali, keturunan wali Songo, keturunan Rasulullah, Serambi Mekah, tanah suci atau sebagainya. Tapi lupa manusia yang hidup di atas tanah-tanah itu orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, orang-orang yang zalim, orang-orang yang hanya menghambur-hamburkan duniawi, hanya mengikuti hawa nafsu. Gak hanya tidak tahu apa itu kemanusiaan, alam dirusak, tepos liro hilang, cinta kasih kepada sesama makhluk hidup hilang. Karena apa? Karena hanya bangga karena merasa beragama, tapi akhlak, moral, etika, budi pekertinya rusak.
Makanya nggak heran. Jadi pejabat juga koruptor, nggak adil, nggak bener. Rakyatnya juga sama. Kalau pejabatnya maling, koruptor ya tukang nyogok ya, rakyatnya maling, begal, copet, dan kriminal-kriminal lainnya yang meningkat, pembunuhan. Pernah kalian pikir bahwa kita hidup ini harus membawa berkat untuk orang lain, bukan malah membawa malapetaka untuk orang lain? Karena kebetulan saya itu lahirnya tanggal 11 Maret dan tahun ini tahun yang spesial karena tanggal lahir saya itu bertepatan dengan hari raya Nyepi dan juga Ramadan. Berarti ibaratnya saya itu sudah diberkati Tuhan dan juga direstui alam. Berarti apa yang saya lakukan ini sudah benar. Orang mau berpendapat apa atau mau ngatain saya apa, itu bukan masalah baik buat saya. Bagi saya yang terpenting adalah Tuhan dan alam semesta ini yang sudah merestui. Jadi saya nggak perlu takut. Nggak perlu takut dengan omongan orang. Nggak perlu takut nanti entah saya itu karena menghina Jokowi atau menghina siapapun, saya dilaporkan atau ditangkap kayak yang sering komen katanya mau ngelaporin saya. Itu bagi saya masalah kecil. Karena apa? Karena yang saya perjuangkan itu lahir dari hati nurani saya, sesuai petunjuk yang Tuhan berikan. Kalau saya bilang salah berarti salah. Kalau saya bilang benar berarti benar. Saya nggak bakalan mengikuti pendapat orang lain. Karena apa? Karena saya dari kecil sudah dididik alam untuk bisa melihat kalau pemimpin itu zolim, serakah, tamak, gak adil, gak benar, yang sengsara rakyatnya yang jadi tumbal. Seperti G30P, SPKI, seperti tragedi 98. Bagaimana rakyatnya jadi tumbal atas nama kekuasaan. Dan lagi, bagaimana nasib rakyat kecil ini gak cuma di Indonesia, di negara manapun sama, akan ditindas, akan dipersulit ketika melakukan sesuatu. Kenapa? Dipilih kasihkan. Kalau saya tahu berarti saya mengalaminya sendiri. Saya bukan hanya tong kosong nyaring bunyinya. Saya pakai sensitif saya, yaitu apa? Indera perasa saya. Kalau orang menderita saya bisa merasakan sama. Kenapa? Karena saya terlahir dari orang miskin. Jadi yang saya perjuangkan bukan hanya keluarga saya, diri saya, tapi banyak orang di dunia ini. Jadi kalau ada orang sombong, ada orang jumawa hanya karena harta, karena jabatan, hanya Tuhan itu maha adil. Yang diadili di mata Tuhan itu bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan kekuasaanmu, tapi kelakuanmu selama kamu hidup. Gak ada nama orang tamak, orang serakah, orang zolim itu berakhir dengan baik. Yang ada orang tamak, orang rakus, orang yang jahat, itu nasibnya seperti Fir'aun dan pengikutnya, seperti umatnya Nabi Nuh. Tapi kebanyakannya orang zaman sekarang karena gak beriman, gak mengimani Tuhan, gak percaya dengan kuatan alam semesta ini, mereka itu menganggap cerita Nabi Nuh, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain, ataupun Wisnu, Siwa, itu seperti apa? Seperti mitologi. Tapi mereka gak mau mengambil pelajarannya, hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Mengimani Yesus Kristus tapi nggak tahu esensi dari Yesus Kristus itu apa. Makanya ke gereja tiap minggu pun tetap melakukan kejahatan, tetap melakukan kezoliman. Hatinya nggak peka, nggak punya
empati, nggak punya rasa kemanusiaan. Kayak gitu ngaku mengimani Yesus Kristus, tapi kelakuannya nggak bermoral, nggak berakhlak, nggak berbudi pekerti, nggak beriman. Orang kalau mengimani Tuhan Yang Maha Esa akan menjaga kelakuannya. Makanya aku bilang, kalau 02 menang itu kiamat kubur, berarti aku tahu apa yang akan terjadi. Yang aku lihat apa? Yang kasihan itu anak generasi yang muda. Kedepannya itu nggak tambah baik, tapi malah tambah apa? Tambah jadi iblis berdarah dingin. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Ketika mereka itu jadi manusia yang berdarah, mereka akan seperti ISIS, mereka akan seperti Hamas. Mereka akan mengatasnamakan agama untuk apa? Untuk membunuh. Kenapa aku bilang gitu? Karena mayoritas orang Indonesia itu beragama Islam. Dan kalian bisa contoh Pakistan, India, dan negara-negara Arab atau negara lainnya. Itu hanya mengikuti hawa nafsu atas nama agama. Gampang sekali membunuh, gampang sekali membakar orang hidup-hidup. Nyawa itu seperti nggak ada harganya. Kalau aku disuruh milih, aku nggak mau Indonesia, tanah Jawa itu seperti itu. Jadi manusia yang nggak punya kemanusiaan. Jadi manusia yang nggak punya adab, nggak punya moral, nggak punya akhlak. Lebih baik aku leburkan. Pakai apa? Pakai bencana alam. Dari bencana alam itu mereka itu bisa berpikir bahwa mereka hidup itu harus bersyukur ketika dikasih kehidupan. Karena nyawa, roh itu nggak ada yang jual. Tapi banyak orang sekarang ini jumawa, sombong hanya karena punya jabatan, punya kuasa, punya duit. Sehingga apa? Sehingga mereka mengaku dirinya Tuhan. Ingat baik-baik, gak ada yang bisa menyelamatkan dari yang namanya bencana alam ataupun kematian, kecuali iman dan perbuatanmu. Gak kira kamu itu agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, apapun warna kulitmu, bangsamu. Kalau kamu di dunia hanya melakukan kejahatan, merusak alam, kezaliman, gak kira kamu rakyat biasa, sampai kamu presiden seperti Jokowi pun kamu akan tumbang. Dan kamu juga akan bertemu dengan namanya kematian.